Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini, seperti biasa ya, kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat semangat untuk dilewatkan. Dan untuk kalian nih yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar pemain favorit kalian ataupun klub favorit kalian, langsung aja buruan subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Di informasi pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang 4 fakta menarik usai MU gagal mempertahankan kemenangan versus Sevilla di perempat final Liga Europe. Manchester United bermain imbang kontra Sevilla dengan skor 2-2 pada pertandingan leg pertama perempat final Liga Europe 2022-2023 di Old Trafford. Dan pertandingan itu digelar pada hari Jumat tanggal 14 April yang lalu. MU awalnya unggul cepat nih di babak pertama. Marcel Sabitzer itu mencetak 2 gol, masing-masing di menit ke-14 dan kemudian di menit ke-21. Sevilla di luar dugaan sukses menyamakan kedudukan di penghujung laga. Dan menariknya adalah 2 gol ini tercipta dikarenakan 2 gol bunuh diri. Yap, sekalian tidak salah dengar, 2 gol bunuh diri. Tyrell Malacia salah antisipasi nih di menit ke-84, sehingga bola masuk ke gawang sendiri. Dan setelah Tyrell Malacia, giliran Harry Maguire nih yang mencetak gol bunuh diri di menit ke-90 plus 2. Apa sekali nasib Manchester United. Tanpa regulasi gol tanda, maka leg kedua nanti akan dimulai dengan 0-0 lagi. Kedua tim juga wajib menang untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan seperti inilah bagaimana 4 fakta menarik di balik kegagalan MU. Fakta pertama, untuk kali pertama sejak tahun 2011, MU gagal memenangkan pertandingan di kompetisi Eropa setelah unggul 2-0. Kali terakhir mereka gagal menang dalam situasi ini yaitu saat ditahan imbang 3-3 oleh Basel pada September 2011. Fakta yang kedua, untuk sekarang MU menjadi tim Inggris kedua yang sudah mencetak 2 gol bunuh diri pada satu pertandingan kompetisi Eropa sejak Chelsea pada November 2019. Menariknya adalah pada kala itu, Chelsea melawan Ajax yang dilatih oleh Erik ten Hag. Fakta yang ketiga, untuk kali kedua Marcel Sabitzer mencetak 2 gol pada kompetisi Eropa. Sebelumnya ia juga turut membuat brace pada pertandingan RB Leipzig kontra Tottenham di Liga Champions pada Maret 2020 yang lalu. Dan fakta yang terakhir adalah tentang Bruno Fernandes. Jadi, sejak debut bersama dengan MU pada Februari 2020 yang lalu, Bruno Fernandes merupakan pemain kedua di 5 kompetisi top Eropa yang berhasil setidaknya mencetak 50 gol dan 50 assist. Dan satu pemain lainnya adalah Lionel Messi dengan torehan 80 gol dan 59 assist. Dan kabar buruk dari MU bukan hanya tentang kegagalan dan juga 2 gol bunuh diri saja, tapi ada juga kabar dari 2 bek mereka, yakni Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane yang mengalami cedera dalam laga leg pertama perempat final Liga Europe lawan Sevilla. Bahkan Rafael Varane harus ditarik keluar pada awal babak kedua. Pemain asal Prancis itu tidak bisa melanjutkan laga dan harus digantikan oleh Harry Maguire. Manajer MU, yakni Erik ten Hag juga memberikan kabar terkini mengenai cedera 2 pemain belakang andalannya itu. Namun, ia masih belum pasti nih seberapa parah cedera keduanya. Kepada BT Sport selepas laga, Erik ten Hag mengatakan, "Kita sudah melihat Lisandro jatuh meskipun tidak ada lawan yang terlibat. Itu tidak terlihat bagus. Saya belum bisa memberikan kabar seberapa serius cederanya saat itu." Adapun untuk laga leg kedua babak perempat final Liga Europe antara Sevilla kontra Manchester United akan digelar pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa ya untuk siapin kopi supaya kuat nontonnya. Dan Setan Merah menghadapi laga itu dengan modal yang cukup berat nih. Pasalnya untuk Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez kemungkinan absen pada laga tersebut. Selain itu MU juga dipastikan akan berlaga tanpa Bruno Fernandes. Hal itu dikarenakan ia harus absen lantaran mendapatkan akumulasi kartu kuning. Ketiganya bisa menambah daftar panjang pemain MU yang absen. Sebelum mereka, Marcus Rashford juga sudah harus absen terlebih dahulu dikarenakan mengalami cedera yang cukup parah juga. Kondisi serupa juga dialami oleh Alejandro Garnacho. Waduh, banyak juga ya pemain MU yang absen dan rata-rata adalah pemain andalan semua nih. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang hasil pertandingan dari Juventus versus Sporting Lisbon. Liga Europe 2022-2023 babak perempat final leg pertama menghadirkan duel Juventus versus Sporting Lisbon di Allianz Stadium. Dan pertandingan itu digelar pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan Juventus menang dengan skor 1-0.
Gol tunggal kemenangan Juventus atas Sporting Lisbon pada laga leg pertama babak 8 besar ini diciptakan oleh Federico Gatti di babak kedua. Berkat hasil ini, Juventus pun memperbesar peluang mereka melaju ke semifinal. Namun masih ada laga leg kedua nih di kandang Sporting Lisbon pekan depan. Dan berbicara tentang jalannya pertandingan, Juventus sejak awal sudah mendominasi jalannya permainan di awal babak pertama. Sederet peluang pun didapat oleh tuan rumah. Namun belum ada yang berbuah gol. Sporting sendiri perlahan mulai berani nih menebar ancaman. Lewat sebuah situasi set piece, Sebastian Kurz itu sempat mengancam gawang Wojciech. Mendekati akhir babak pertama, Juventus terpaksa nih harus kehilangan Wojciech yang tak bisa melanjutkan laga. Ia pun digantikan oleh Mattia Perin. Kembali dari kamar ganti, Juventus juga terus berupaya untuk membongkar pertahanan rapat tim tamu. Dan pada akhirnya upaya tim asuhan Massimiliano Allegri itu pun masih kandas. Namun sayang, upaya tim asuhan Massimiliano Allegri itu pun masih kandas. Dan pada akhirnya Juventus sukses nih memecah kebuntuan pada menit ke-73 berkat gol dari Gatti, yang mana pada kala itu ia memanfaatkan sebuah kemelut di kotak penalti. Sporting juga mencoba nih untuk mencari gol penyimbang di sisa waktu. Namun sayang banget, usaha mereka tak berhasil. Dan skor 1-0 untuk kemenangan Juventus pun menjadi hasil akhir laga tersebut. Dan berikut adalah bagaimana susunan pemain ataupun starting 11 dari kedua klub. Kita mulai dari Juventus. Nah, untuk Juventus, starting 11-nya itu terdiri dari Wojciech, kemudian ada Federico Gatti, Bremer, Danilo, Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Adrian Rabiot, Filip Kostic, Angel Di Maria, Arkadiusz Milik, dan juga Federico Chiesa. Sedangkan untuk Sporting Lisbon, starting 11-nya terdiri dari Antonio Adan, kemudian ada Jeremia, Juste, Gonzalo Inacio, Sebastian Kurz, Ricardo Esgaio, Dimas Morita, Pote, Nuno Santos, Marcus Edwards, Josep Chermiti, dan juga Trincao. Dan untuk topik terakhir, kita akan membahas tentang rumor yang lagi hangat di Timnas Indonesia, yakni tentang rumor bahwa Park Hang-seo yang akan menggantikan posisinya Shin Tae-yong. Dan melihat bagaimana rumor yang satu ini, pakar sepak bola Vietnam menyebutkan bahwa mereka khawatir. Pakar sepak bola Vietnam yang bernama Phum Man Hai berbicara soal rumor Park Hang-seo menjadi pelatih Timnas Indonesia. Nah, sebelumnya itu ada sebuah rumor yang muncul bahwa PSSI ingin merekrut Park Hang-seo setelah kontrak dengan pelatih Shin Tae-yong berakhir. Kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia juga bakal selesai pada akhir tahun. Tepatnya adalah di bulan Desember 2023. Park Hang-seo juga bahkan disebut-sebut bakal mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada di saat menangani Vietnam. Phum Man Hai meyakini bahwa Park Hang-seo bakal menolak jika rumor itu benar adanya, karena bagaimana keterikatannya bersama dengan Vietnam. Adapun untuk sang pakar mengatakan, menurut saya, orang-orang memberikan bayaran yang tinggi untuk Park dikarenakan mereka sangat menghargai dia dan sangat membutuhkannya. Dengan lingkungan sepak bola profesional, tentu saja jika ada undangan, Park bakal berpikir serius. Namun dari segi emosional, saya pikir dia tidak ingin pergi ke Indonesia. Bahkan jika di seluruh wilayah Asia Tenggara, saya pikir dia juga tidak ingin melatih tim manapun yang harus melawan tim nasional Vietnam, karena dia memiliki hubungan emosional yang kuat dengan para penggemar Vietnam. Akan tetapi, Phum Man Hai menilai timnas Indonesia bakal mengalami kemajuan seandainya dilatih oleh Park Hang-seo. Ia menuturkan lebih lanjut, ya dengan bakat dari Park Hang-seo, dia mampu mengubah sepak bola Indonesia dan mampu membawa mereka ke level yang lebih tinggi dibandingkan dengan masa kepelatihan Shin Tae-yong. Kemungkinan itu juga yang membuat Asosiasi Sepak Bola Indonesia mengajak Park. Saya selalu percaya bahwa jika Park pindah ke sepak bola lain selain Vietnam, dia akan mendapatkan pengalaman baru untuk sukses. Dan lebih lanjut, sang pakar juga menuturkan bahwa sepak bola Vietnam pun patut khawatir jika Park Hang-seo menjadi pelatih timnas Indonesia. Sebab menurutnya dia sangat memahami bagaimana sepak bola Vietnam. Park Hang-seo juga bagus, dan kemungkinan besar dia juga akan dengan mudah memimpin strategi di saat melawan Vietnam jika dia nantinya melatih Indonesia. Phum Man Hai juga kembali menegaskan bahwa Park Hang-seo bakal sulit nih untuk menerima tawaran dari Asia Tenggara, terutama Indonesia, dikarenakan bagaimana kecintaan dari Park Hang-seo kepada Vietnam. Adapun untuk yang mengatakan lebih lanjut, namun Park pernah mengatakan bahwa ketika dia merasa tidak lagi memiliki kesempatan, dia malah menjadi terkenal dikarenakan sepak bola Vietnam. Oleh karena itulah ketika mempertimbangkan tempat berikutnya, Park akan mempertimbangkan dengan hati. Uang bukan masalah lagi baginya, tetapi cinta kasih terhadap sepak bola Vietnam selalu ada dalam hati orang yang hidup dengan keyakinan seperti dia. Jika pergi ke daerah lain ataupun ke tempat lain, dia mungkin akan menerima tawaran. Tetapi jika di Asia Tenggara, itu tentu akan menjadi hal yang sulit. Lantas, bagaimanakah kedepannya? Akankah Park Hang-seo dapat melatih timnas Indonesia? Bagaimana pendapat kalian? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar.
Well, semuanya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.